Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Diansyah dengan NIM 1905 3564 6003 dari kelompok 4 mata kuliah Machine Learning dengan tugas besar Eksperimen and Design Progress. Kali ini saya akan menjelaskan tugas besar ini yang kemudian akan dijelaskan juga oleh Yonas Darvis dan Muhammad Andika. Oke, yang pertama, alat yang digunakan dalam tugas besar ini, kita menggunakan alat yaitu RapidMiner. RapidMiner sendiri merupakan platform ilmu data yang komprehensif dengan desain alur kerja visual dan otomatisasi penuh. Artinya dengan menggunakan machine learning ini, dengan menggunakan RapidMiner ini, kita tidak perlu melakukan pengkodean untuk tugas data mining. Jadi nggak perlu ngoding-ngoding lagi. Kemudian ini merupakan tampilan antarmuka atau user interface dari RapidMiner. Nah, pada bagian repository ini, kita dapat menyimpan dataset dari PC. Kemudian kita juga dapat mengimpor dataset milik kita sendiri ke repository ini. Selain itu juga, RapidMiner ini menawarkan banyak kumpulan data publik yang dapat kita coba. Kemudian di bawah repository ini ada jendela operator. Pada jendela operator ini mencakup semua yang kita butuhkan untuk membangun proses pengembangan data, proses penambangan data, mulai dari akses data, pembersihan data, pemodelan, validasi, dan penilaian. Kemudian di sebelah kanan ini ada parameter. Parameter ini adalah jendela untuk menyesuaikan operator. Lanjut. Ini merupakan 8 competing algoritma. Yang pertama adalah Gaussian Naive Bayes. Naive Bayes adalah algoritma pembelajaran mesin probabilistik yang digunakan untuk banyak fungsi klasifikasi dan didasarkan pada teorema Bayes. Gaussian Naive Bayes adalah perpanjangan dari Naive Bayes. Kemudian yang kedua adalah KNN. KNN adalah singkatan dari K-nearest neighbor. Algoritma ini dapat digunakan untuk menyelesaikan pernyataan masalah, klasifikasi, dan regresi. Jumlah tetangga terdekat ke variabel baru yang tidak diketahui yang harus diprediksi atau diklasifikasikan dilambangkan dengan simbol K. Kemudian yang ketiga adalah decision tree. Decision tree adalah jenis pembelajaran mesin terbimbing atau yaitu Anda dapat menjelaskan apa input dan apa output yang sesuai dalam pelatihan, di mana data terus-menerus dibagi menurut parameter tertentu. Jadi sudah ada parameternya. Oke, sekian itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yonas Darvis dan berikutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Andika Bayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Yunus Darwish and I want to continue machine learning presentation from slide number 5. Competing algorithms. Number 4, logistic regression. Logistic regression is a supervised learning classification algorithm used to predict the probability of target variable. The nature of target or dependent variable is dichotomous, which means there will be only two possible classes. Number 5, support vector machine. Support vector machine is a classification algorithm for linear and non-linear data. SVM use non-linear mapping to transform the initial training data to higher dimension. Number 6, random forest. Random forest is a supervised machine learning algorithm that is used widely in classification and regression problems. It builds decision trees on different samples and take their majority out for classification and average in case of regression. Number 7, AdaBoost. AdaBoost, also called adaptive boosting, as a technique in machine learning used in assemble method. The most common algorithm used with AdaBoost is a decision trees with one level, that means with a decision trees with only one split. These trees are also called decision stumps. Number 8, multi-layer perceptron. Multi-layer perceptron is a feed-forward artificial neural network that generates a set of outputs from a set of inputs. In MLP is characterized by several layers of input nodes connected a directed graph between the input and output layer. MLP use backpropagation for training the network. Grid search. Grid search adalah metode pemilihan kombinasi model dan hyperparameter dengan cara menguji coba satu persatu kombinasi dan melakukan validasi untuk setiap kombinasinya.
Tujuannya yaitu menentukan kombinasi yang menghasilkan performa model terbaik yang dapat dipilih untuk dijadikan model untuk prediksi. Lalu selanjutnya yaitu saya akan menampilkan progres kelompok kami, di mana di sini sebagai contoh yaitu naive Bayes yang sudah selesai kami buat. Yang pertama, di mana pertama data tersebut akan dibaca, lalu kita memilih jumlah kolom mana saja yang akan dipakai dan tidak dipakai. Yang tidak dipakai tidak dicentang. Dan untuk labelnya yaitu kolom income dengan bentukannya binomial. Di-apply. Setelah itu, karena data ini masih mentah, terdapat banyak missing, kita mereplace semua missing yang ada di dalam data tersebut menggunakan operator replace all missing. Selanjutnya yaitu set role, di mana set role ini kita membuat target role-nya yaitu label dan atribut name-nya income itu. Setelah itu, data tersebut masuk di bagian tuning data di dalam metode grid search. Di sini kita menggunakan cross validation. Nah, di dalam cross validation ini kita menaruh naive Bayes yang kita milih di bagian operator sini. Ini. Setelah itu, di bagian testing kita menaruh apply model serta performance dan centang apa saja yang akan ditampilkan nanti di dalam performance tersebut. Setelah itu, data dijalankan dan result-nya atau hasilnya adalah seperti ini. Ditampilkan di sini akurasinya yaitu 84,09%. Terus AUC-nya atau grafiknya adalah seperti berikut. Presisinya 89, serta recall-nya 89. Untuk ketujuh algoritma lainnya, saya tidak menjalankannya di sini karena akan memakan banyak waktu, jadi saya sudah menjalankannya terlebih dahulu dan saya sudah mendokumentasikannya. Di sini di mana algoritma KNN dengan akurasinya sekian, presisinya sekian, recall-nya juga 90, data AUC-nya bentuk grafiknya kayak seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu decision tree, di mana decision tree akurasinya 80, presisinya sekian, lalu recall-nya sekian, serta AUC-nya dengan grafiknya seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu logistic regression dengan akurasinya sekian, 83,04, presisinya 85, recall-nya 93, serta AUC-nya grafiknya bentuknya seperti ini. Untuk yang support vector machine atau SVM, itu kami masih ada kendala error sedikit, jadi masih belum dapat menampilkan hasil akhirnya. Lalu selanjutnya itu random forest. Untuk akurasinya 82, presisinya 85, recall-nya 92, serta AUC-nya bentukannya seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu ada boost. Di mana akurasinya 85, presisinya 86, recall-nya 95, serta AUC-nya bentukannya seperti ini. Lalu yang terakhir yaitu multilayer perceptron. Akurasinya 81, presisinya 81, recall-nya 97, AUC-nya seperti ini. Dia langsung seperti ini. Untuk optimize parameternya, kita menggunakan di sini yang grid, terus di edit parameter di sini, lalu memilih untuk naive Bayes-nya, kita memilihnya number of kernel. Lalu diokekan, lalu kita jalankan. Untuk KNN dan yang lainnya, itu juga sama, mengikut dengan kesepakatan tiap kelompok, di mana untuk memilih KNN-nya K, lalu untuk yang decision tree, memilih yang sini, maksimal deep-nya sekian, minimal size plate-nya sekian. Untuk ke algoritma yang lainnya juga melalui kesepakatan kelompok yang telah dibuat oleh Sadam di bagian di dalam Word yang sebelumnya telah dibagikan di grup. Mungkin sekian dulu pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.